Halo semuanya, di sini kami sebagai kelompok 1 akan membahas mengenai aplikasi TixID. Namun sebelum lanjut membahas, alangkah baiknya jika kita mengetahui dulu apa sih pengertian dan juga perbedaan dari e-commerce, m-commerce, dan juga e-business. Yang pertama yaitu pengertian. E-commerce atau electronic commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang dibicarakan di sini hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. M-commerce atau singkatan dari mobile commerce merupakan kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan via perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet. Transaksi ini tentunya memanfaatkan jaringan internet dan juga berbagai aplikasi mobile untuk menghubungkan antara seller dan juga customer. E-business atau electronic business merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara online ataupun daring melalui media elektronik seperti internet. Kegiatan transaksi ini tentunya akan melibatkan banyak pihak, dimulai dari pihak penjual dan juga pihak pembeli. Lalu apa sih perbedaan dari e-commerce, m-commerce, dan juga e-business? Tentunya mereka semua memiliki perbedaannya. E-commerce itu fokus pada transaksi jual beli online, di mana para penjual terhubung melalui platform online misal seperti website, aplikasi, ataupun marketplace. Sedangkan m-commerce itu merupakan subkategori dari e-commerce ini, tapi mereka memanfaatkan perangkat mobile, misal seperti smartphone dan juga tablet untuk melakukan transaksi. Lalu e-business itu memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara online, serta mereka bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Sekian dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut membahas tentang profile company dari TixID. TixID pertama kali rilis oleh PT Surya Citra Media atau PT SCM di tahun 2017 yang tergabung dalam MTech Group. Nah, MTech Group adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, layanan, dan IT solusi. Kemudian TixID berkolaborasi dengan Gojek dengan menghadirkan fitur Tix Live. Nah, bagi teman-teman yang demen nih dengan live stage atau live performance, bisa memesan tiketnya melalui TixID di aplikasi Gojek. Kemudian TixID diakuisisi oleh PT Nusantara Sejahtera Elang atau Cinema 21 di tahun 2022 dan terus mengalami perubahan hingga menjadi best application dalam pemesanan tiket via online untuk Cinema 21, CGV, dan Cinepolis. Nah, TixID yang fokus dalam meningkatkan hubungan dan juga layanan kepada customer ataupun user menghadirkan loyalty program, yaitu berbentuk Tix VIP dan Tix VIP Plus. Tix VIP adalah keanggotaan dasar yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan akunnya, sedangkan Tix VIP Plus adalah keanggotaan premium yang bisa didapatkan dengan melakukan minimal 3 transaksi tiket nonton bioskop dalam 1 tahun. Itu saja tentang profil perusahaan dari TixID. Selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur yang ada pada aplikasi TixID. Sebelum memasuki aplikasi TixID, tentunya kita harus membuat akun ataupun masuk dengan akun yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini jika kalian belum pernah membuat akun, kalian hanya perlu mengeklik daftar sekarang, lalu mengisi nama lengkap serta nomor handphone, dan klik daftar TixID. Nah, karena saya sudah pernah membuat akun, saya hanya perlu memasukkan nomor handphone serta password saya dan lalu klik masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara memesan tiket secara online. Pertama, Anda harus pergi ke menu pencarian yang ada di kiri atas, lalu masukkan judul film yang ingin kalian nonton. Contohnya seperti saya ingin menonton film Inside Out 2. Nah, di bagian sini terdapat banyak sekali menu-menu. Yang pertama ada menu masukkan watchlist, yang dimana kita dapat memasukkan daftar film ini ke daftar film tontonan kita. Yang kedua ada sinopsis, berisi mengenai cerita singkat mengenai film tersebut. Jadwal berisi mengenai hari dan tanggal kapan film tersebut akan tayang. Bioskop berisi mengenai jenis-jenis bioskop yang ada. Sortir berisi mengenai jenis bioskop yang didapat kita sortir melalui harga termula atau alfabet. Dan studio berisi mengenai jenis-jenis video studio yang ada.
Selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian flowchart siklus dari aplikasi Tix ID, yang dimana terdapat 3 siklus utama, yaitu yang pertama, siklus pendaftaran dan login. Proses ini dimulai dengan pengguna memilih opsi untuk masuk atau daftar. Jika pengguna sudah memiliki akun, mereka dapat memasukkan nomor telepon dan password, kemudian memilih opsi untuk masuk. Sistem akan memverifikasi kredensial ini. Jika valid, pengguna diizinkan masuk, dan jika tidak, pengguna harus melakukan inputan ulang. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat memilih opsi daftar sekarang. Sistem akan menampilkan halaman pendaftaran, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nama dan nomor telepon mereka. Setelah itu, pengguna memilih opsi daftar Tix ID, dan sistem mengirimkan pesan yang berisikan kode OTP ke nomor telepon yang telah diberikan. Pengguna kemudian memasukkan kode OTP yang sudah dikirim. Sistem kemudian menampilkan halaman untuk membuat password. Pengguna membuat password dan memasukkan password baru mereka, lalu memilih opsi untuk menyimpan password tersebut. Sistem kemudian menampilkan informasi bahwa akun telah berhasil dibuat dan menyimpan data akun ke dalam database. Selanjutnya yang kedua adalah siklus pemesanan tiket. Proses ini dimulai dengan pengguna memilih lokasi kota tempat mereka ingin menonton film. Setelah itu, pengguna memilih opsi semua di bagian film yang sedang tayang. Sistem kemudian akan menampilkan daftar semua film yang sedang diputar di kota tersebut. Pengguna kemudian memilih film yang ingin mereka tonton, diikuti dengan memilih tanggal tayang, lokasi bioskop, dan jam tayang yang sesuai. Setelah semua pilihan ini dilakukan, pengguna memilih opsi beli tiket. Jika akun pengguna sudah dikaitkan dengan Dana, maka akan langsung diarahkan ke halaman Dana Kursi. Jika belum, sistem akan meminta pengaktifan akun Dana. Pengguna kemudian menghubungkan akun Tix ID dengan Dana terlebih dahulu, sebelum menampilkan halaman Dana Kursi. Di halaman Dana Kursi, pengguna memilih kursi yang diinginkan, lalu memilih opsi untuk menampilkan ringkasan order. Sistem kemudian menampilkan halaman ringkasan order yang berisi detail pemesanan. Proses ini selesai ketika pengguna menerima konfirmasi pemesanan digital untuk pemesanan tiket. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah siklus pembayaran. Proses ini dimulai dengan konfirmasi pemesanan digital yang sudah diberikan. Pengguna dapat memasukkan promo atau voucher jika ada sebelum melanjutkan. Kemudian pengguna memilih opsi bayar sekarang. Sistem Dana kemudian meminta pengguna untuk memasukkan PIN Dana mereka untuk melanjutkan proses pembayaran. Jika PIN ini salah, maka pengguna diminta memasukkan PIN lagi. Jika pengulangan ini sudah terjadi 3 kali, maka pembayaran tidak dapat lagi dilanjutkan. Jika PIN yang dimasukkan benar, sistem Dana akan menampilkan halaman pembayaran. Pada tahap ini, sistem Dana akan memeriksa apakah saldo pengguna sudah mencukupi. Jika saldo tidak cukup, maka pembayaran tidak dapat dilanjutkan. Jika saldo mencukupi, sistem Dana akan mengirimkan kode OTP ke pengguna untuk verifikasi tambahan. Pengguna kemudian memasukkan kode OTP yang sudah diterima, dan sistem Dana akan menampilkan tampilan pembayaran yang berhasil, serta memberikan bukti transaksi digital. Sistem Tix ID menerima bukti transaksi ini dan memverifikasi pesanan. Setelah verifikasi berhasil, sistem mengirimkan resip order digital kepada pengguna, yang juga disimpan dalam database pesanan. Proses ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan aman dan terverifikasi, serta pengguna menerima bukti transaksi yang sah untuk pesanan tiket mereka. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dari aplikasi Tix ID. Kelebihan dari aplikasi Tix ID yaitu ada yang namanya Good UI Design, di mana desain antarmuka user interface dari aplikasi Tix sendiri itu memiliki tata letak yang baik dan memudahkan user dalam pengaksesannya. Kemudian ada yang namanya Good UX Design, di mana user tidak perlu mempelajari aplikasi secara khusus untuk melakukan pembayaran atau pemesanan tiket pada aplikasi Tix. Kemudian kelebihan lainnya seperti performa yang baik, stabil, cepat, dan memberikan kemudahan kepada user. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari aplikasi Tix ID itu sendiri. Ada beberapa kekurangan pada aplikasi Tix ID seperti bug pada fitur lokasi, di mana secara default aplikasi menyatakan user berada di Jakarta padahal user tidak berada di Jakarta. Kemudian kekurangan pada fitur pencarian nama bioskop,
di mana ketika user ingin memilih bioskop yang dia ingin kunjungi untuk menonton film, tidak ada fitur pencarian untuk bioskop tersebut. Lalu juga kekurangan pada metode pembayaran, di mana metode pembayaran yang sangat terbatas seperti hanya bisa menggunakan dana saja. Dan kekurangan seperti sorting film, di mana film tidak diurutkan berdasarkan rating. Padahal itu bisa memudahkan user dalam memilih film yang akan dia tonton. Selanjutnya kita akan membahas tentang media atau perangkat akses terkait aplikasi TIX ID. Biasanya untuk menggunakan aplikasi TIX ID, kita dapat menggunakan perangkat dengan spesifikasi seperti perangkat iPhone atau iPad yaitu iOS 14 Plus, perangkat Android yaitu Android 5.0 Lollipop Plus. Jika perangkat Anda tidak dapat mengunduh aplikasi TIX ID dari App Store maupun Google Play Store, besar kemungkinan terjadi karena perangkat Anda tidak memenuhi persyaratan di atas. Aplikasi TIX ID dapat diakses melalui beberapa media atau perangkat akses termasuk yang pertama ada Android, yang kedua Google Play Store, yang ketiga ada media sosial, yang keempat televisi dan YouTube, yang kelima smartphone, yang keenam bioskop, yang ketujuh email, yang kedelapan WhatsApp, kesembilan outline offline, dan kesepuluh internet. Oke, kita akan lanjut membahas tentang proses otomatisasi. Otomatisasi memiliki fungsi utama dalam menjalankan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta mengurangi adanya human error. Di TIX ID terdapat beberapa proses otomatisasi, mulai dari penentuan tiket, di mana user dijata memiliki maksimal 10 tiket pemesanan di hari yang sama, dengan rincian Cinema 21 dengan 8 tiket di jam tayang yang sama, Cinepolis 8, dan CGV 6. Setelah kuantitas tiket, kita masuk ke akumulasi total pembayaran. Sistem akan otomatis menghitung total pembayaran berdasarkan harga tiket, jumlah tiket, dan biaya admin. User dapat menggunakan promo atau voucher menarik lainnya untuk mendapatkan potongan harga, buy one get one, ataupun cashback. Selanjutnya, sistem akan mengunci kursi selama 7 menit untuk konfirmasi pembayaran. Jika sudah dikonfirmasi dan dilunasi pada waktu tersebut, maka kursi telah dibook. Jika tidak, kursi akan dibatalkan dan dikembalikan ke pilihan yang tersedia di aplikasi. Lanjut, masuk ke integrasi pembayaran dana. Sistem TIX ID itu terhubung dengan Applications Programming Interface atau API dari Dana untuk memverifikasi pembayaran melalui PIN atau biometrik wajah. Indikator dari API Dana adapun PIN, autentifikasi biometrik, kode OTP, dan status transaksi. Lanjut, tiket yang sudah dipesan akan otomatis dikonfirmasikan pembayarannya melalui aplikasi dan email. E-tiket atau QR code yang digunakan bisa diverifikasi saat masuk bioskop dan dapat dicetak jika user menginginkannya. Kemudian saran inovasi untuk aplikasi TIX ID berdasarkan dari kelebihan dan kekurangan pada aplikasinya. Saya ada catat, yang pertama mengimplementasikan fitur deteksi lokasi otomatis, menambahkan fitur pencarian nama bioskop, integrasikan lebih banyak metode pembayaran, dan mengimplementasikan fitur prioritas film berdasarkan rating. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.